Merasakan kekuatan magis yang kacau bergejolak di dalam dirinya seperti sungai besar dan mereda seperti lautan berbintang, mata Chen Ping meredup. Meskipun dia masih belum setara dengan Yu Wuji, yang berada di tingkat ketujuh alam abadi atas, dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghadapinya secara langsung dan bahkan memenangkan pertempuran, berkat karakteristik tertinggi dari kekuatan kekacauan dan pengalaman tempurnya yang kaya. Tentu saja, semua peningkatan pesat ini didasarkan pada lamanya waktu yang dihabiskan di dalam menara tersebut. Di dunia luar, baru 2 hari berlalu. Pada pagi hari ketiga, Chen Ping dan Yu Ranran keluar dari menara penekan iblis dengan wajah berseri-seri. Keduanya terhubung oleh napas mereka dan tatapan mata mereka terkunci, seperti sepasang kekasih surgawi yang sedang dimabuk cinta. Kultivasi mereka terkendali, namun hal itu justru membuat mereka semakin sulit dipahami. Namun, tepat saat mereka melangkah keluar dari kediaman mereka untuk berjalan-jalan di taman. Aura dingin dan menakutkan, dipenuhi amarah yang tak terbatas, tiba-tiba turun seperti badai salju, menyelimuti seluruh loteng. Udara seolah membeku seketika, dan para pelayan begitu ketakutan sehingga mereka bersujud di tanah sambil gemetar. Di pintu masuk, Yu Wuji, mengenakan jubah naga berwarna ungu keemasan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Wajahnya pucat pasi, matanya seperti kilat dingin, menatap tajam ke arah Chen Ping dan Yu Ranran yang berdiri berdampingan. Terutama ketika dia melihat putrinya tampak berseri-seri dan penuh keceriaan, bermesraan dengan pria asing itu, amarah di dadanya hampir meledak. Dia menerima laporan dari Tetua Wu tentang Yu Ranran yang menerobos masuk ke perpustakaan dan membawa pulang seorang pria asing. Dan kabar bahwa Yu Ranran dan Chen Ping berlatih bersama setiap malam, diam-diam dilaporkan oleh pelayan Yu Ranran. Putri sulung dari Istana Dewa Giok yang bergengsi, kesayangan Yu Wuji, dengan mudah tertipu dan terpikat oleh seorang pria tak dikenal yang baru beberapa hari berada di istana tersebut, dan mereka bahkan terang-terangan tinggal bersama. Ini benar-benar memalukan, dia menginjak-injak martabat Yu Wuji dan aturan Yu Xianfu hingga tak berarti. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah, dengan penglihatan yang tajam, bagaimana mungkin dia tidak melihat perubahan pada aura putrinya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa yin primordial telah hilang dan ada tanda-tanda peningkatan kultivasi yang tidak normal dalam waktu singkat. Dan anak di sebelahnya itu, dia baru berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi. Apakah alam abadi surgawi benar-benar bisa mencapai tingkat ke-13? Metode apa yang dia gunakan? Siapa sebenarnya dia? Ayah. Yu Ranran terkejut saat melihat wajah ayahnya yang sangat muram. Tanpa sadar, ia melangkah maju dan diam-diam melindungi Chen Ping di belakangnya. Gerakan halus ini semakin menyengat mata Yu Wuji. Ranran, suara Yu Wuji dingin membeku, tanpa kehangatan sedikit pun, tetapi tatapannya melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam, kemarilah. Ayah, ini Tuan Chen Ping. Paman Fei mengundangnya untuk membantuku mempelajari kitab-kitab kuno. Dia sangat berpengetahuan dan telah banyak membantuku. Yu Ranran mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terdengar lemah. Sudah kubilang kau harus datang ke sini. Yu Wuji tiba-tiba meninggikan suaranya, dan tekanan mengerikan dari seorang ahli alam abadi tingkat 7 meledak, seperti gunung yang kokoh, menekan Chen Ping dengan keras. Dia ingin memberi pelajaran pada bocah sombong yang berani menyentuh putrinya itu. Lebih baik lagi sampai bocah itu berlutut di tanah dan muntah darah. Namun, kejadian yang diharapkan tidak terjadi. Chen Ping berdiri diam, tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Aura mencekam yang bahkan akan menakutkan kultivator biasa di peringkat ketiga atau keempat alam abadi atas bagaikan seekor lembu lumpur yang tenggelam ke laut ketika menimpanya, hanya menyebabkan ujung jubah putih bulannya berkibar sedikit. La mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap tatapan dingin Yu Wuji, dan bahkan menangkupkan kedua tangannya memberi hormat, Junior Chen Ping memberi salam kepada Tuan Yu. Tidak rendah hati maupun sombong, melainkan tenang dan percaya diri. Pupil mata Yu Wuji sedikit menyempit. Anak ini, memang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan saya dengan begitu mudah? Berapakah tingkat kultivasinya?
Metode kultivasi seperti apa yang Anda praktikkan? Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Yu Ranran panik. Dia merasakan permusuhan dan penindasan ayahnya terhadap Chen Ping. Merasa cemas dan marah, dia tiba-tiba merentangkan tangannya lebar-lebar, sepenuhnya menghalangi jalan Chen Ping. Chen Ping adalah tamuku. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Tamu. Yu Wuji tertawa marah, menunjuk ke arah Chen Ping, dan berkata dengan tegas, seorang bajingan yang tidak diketahui asal-usulnya, yang menyamarkan kultivasinya, menggunakan cara yang tidak diketahui untuk menyihirmu, dan bahkan melakukan perbuatan tercela, apakah dia pantas menjadi tamu di istana Dewa Gyokku? Ranran, minggir. Hari ini, aku, ayahmu, akan membunuh bajingan ini. Sebelum dia selesai berbicara, Yu Wuji sudah bergerak. Dia tidak bermaksud membuang-buang kata, dia hanya ingin menghilangkan ancaman potensial ini. Yang dapat membawa perubahan besar, dengan tindakan cepat dan tegas. Dia hanya menunjuk jari-jarinya seperti pisau dan membuat gerakan menyapu di udara. Seberkas cahaya yang menakutkan, terkondensasi hingga ekstrim, berwarna emas gelap, dengan ujung yang seolah merobek ruang angkasa, membawa niat membunuh yang tajam yang mampu memotong segalanya, seketika melintasi beberapa meter dan menebas tepat ke arah pintu Chen Ping. Serangan ini lahir dari amarahnya yang sebenarnya, mengandung kekuatan hukum seorang dewa tingkat 7, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tidak mau, Yu Ranran menjerit nyaring. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan menerjang Chen Ping, berniat menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis ujung pedang. Kilatan dingin terpancar dari mata Chen Ping. Dia tidak menyangka Yu Wuji akan begitu tegas dan kejam, sampai membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia meraih Yu Ranran, yang sedang menerjang ke arahnya, dengan tangan kirinya dan menariknya ke belakangnya, sambil menunjuk dengan tangan kanannya. Seberkas cahaya abu-abu yang kacau mengembun di ujung jarinya, dan tanpa menghindar atau berkelit, dia dengan lembut menunjuk ke arah cahaya pedang berwarna emas gelap itu. Tertawa, tidak terjadi tabrakan dahsyat. Cahaya keemasan gelap yang begitu kuat hingga mampu membelah gunung, tampak seperti es dan salju di bawah terik matahari saat menyentuh cahaya abu-abu yang kacau. La meleleh dan hancur dengan kecepatan yang mencengangkan, akhirnya lenyap sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak energi sedikitpun. Ekspresi Yu Wuji berubah drastis. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, dia masih menggunakan sekitar 70% dari kekuatannya, namun serangan itu dengan mudah dinetralisir oleh lawannya. Apakah itu kekuatan abu-abu? Bagaimana mungkin pedang itu bisa menghancurkan cahaya pedang Gengjin miliknya? Chen Ping perlahan menarik jarinya, melindungi Yu Ranran yang masih gemetar dan menangis di belakangnya, lalu dengan tenang menatap Yu Wuji, Tuan Yu, saya dan Nona muda saling mencintai, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami terkena sihir atau terlibat dalam hubungan terlarang? Tuan tanah itu mengambil nyawa tanpa bertanya apapun, ini terlalu otoriter. Saling menyayangi, hahaha. Yu Wuji tertawa marah, putriku masih muda dan polos, dan dia tertipu oleh kata-kata manismu. Kau menyusup ke kediaman Dewa Gyokku dan mendekati Ranran. Apa niatmu? Apakah kepergian Fei Qing yang tiba-tiba dari kediaman ini juga ada hubungannya denganmu? Katakan. Pikirannya berpacu, menghubungkan hilangnya Fei Qing yang tidak biasa, kematian misterius saudara-saudara Tu, dan kemunculan misterius Chen Ping di hadapannya. Suasana konspirasi dan krisis yang luar biasa menyelimutinya. Ayah, Chen Ping bukanlah orang jahat. Dia sangat baik padaku. Dia berbagi harta paling berharganya denganku. Dia benar-benar peduli padaku. Yu Ranran berteriak sambil mencengkeram lengan Chen Ping dengan erat, itu adalah pilihanku sendiri. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Kau anak perempuan yang durhaka. Yu Wuji gemetar karena marah. Melihat putrinya begitu menentangnya demi seorang pria, bahkan mengancam bunuh diri, ia merasakan kemarahan dan kekecewaan yang tak terlukiskan. Namun ia hanya memiliki satu putri, yang sangat ia sayangi. Niat membunuh berkobar hebat di mata Yu Wuji. Dia menatap Chen Ping dengan saksama. Pemuda ini terlalu berbahaya dan terlalu aneh,
dia harus disingkirkan. Tapi putriku, Chen Ping merasakan niat membunuh Yu Wuji yang tak terselubung dan mencibir dalam hati, tetapi menghela napas di permukaan dan berkata lembut kepada Yu Ranran, "Ranran, jangan seperti itu. Bagaimanapun juga, dia adalah ayahmu." Lalu ia menatap Yu Wuji dan berkata terus terang, "Tuan Yu, murid muda ini sungguh memiliki hati yang tulus terhadap nona muda. Adapun memasuki rumah besar itu, memang atas undangan kepala pelayan Fei untuk membantu nona muda mempelajari buku-buku kuno. Saya tidak tahu mengapa kepala pelayan Fei meninggalkan rumah besar itu. Jika Tuan Tanah meragukan saya bersedia pergi sementara dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman Dewa Giok lagi. Saya hanya meminta agar Tuan Tanah tidak menyalahkan nona muda ini. Mundur untuk kemudian maju." Chen Ping tahu bahwa bertarung sampai mati dengan Yu Wuji saat ini bukanlah strategi terbaik. Tujuan utamanya adalah mengungkap rahasia para dewa dan membalas dendam. Mengungkapkan kekuatan penuhnya terlalu dini dan sepenuhnya menentang istana Dewa Giok akan meningkatkan kesulitan tindakan selanjutnya. Selain itu, jimat Yu Ranran masih sangat bermanfaat. "Pergi, kau berharap begitu?" Yu Wuji meraung, "Katakan identitas dan tujuanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kau tidak akan meninggalkan istana Yuxian hidup-hidup hari ini." Dia sama sekali tidak percaya omong kosong Chen Ping. "Ayah, jika kau berani menyentuh Chen Ping, aku akan mati di sini di depanmu." Yu Ranran tiba-tiba mencabut jepit rambut dari kepalanya, ujung yang tajam menekan lehernya yang seputih salju, dan dengan kuatnya, setetes darah merembes keluar. Matanya penuh tekad, namun berlinang air mata. "Aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Ranran, kau letakkan jepit rambutnya." Yu Wuji merasa ngeri, dia bisa melihat kegilaan dan keseriusan di mata putrinya. Gadis bodoh ini, yang dibutakan oleh cinta, benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Situasi tersebut mengalami kebuntuan untuk sementara waktu. Dada Yu Wuji naik turun dengan hebat, niat membunuhnya bertabrakan keras dengan kekhawatirannya terhadap putrinya. Dia menatap Chen Ping dengan saksama, lalu ke putrinya yang mengancam akan bunuh diri. Pada akhirnya, dia harus menekan amarah dan niat membunuhnya yang meluap-luap di hadapan tetesan darah yang menyilaukan di leher putrinya. "Sehat." Yu Wuji menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk berkata, "Nak, aku tidak peduli siapa kau atau apa tujuanmu. Demi Ranran, aku akan mengampuni nyawamu hari ini." Dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, nadanya berubah dingin, "Namun, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan tetap di sini dan tidak boleh keluar tanpa izinku. Aku akan menugaskan orang-orang untuk menjagamu siang dan malam. Jika aku menemukan kesalahan apapun darimu, atau jika Ranran menderita kerugian sekecil apapun, aku akan membuatmu menyesal telah dilahirkan. Aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu dan memurnikannya, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi." Ini sudah merupakan konsesi yang sangat besar, dan kompromi yang hanya bisa dilakukan karena kebutuhan. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa putrinya. "Terima kasih, tuan rumah." Chen Ping sedikit membungkuk, tampak lega. Yu Ranran juga meletakkan jepit rambutnya, memeluk Chen Ping, dan menangis terseduh-seduh, baik karena rasa takut yang masih menghantui maupun perasaan diperlakukan tidak adil oleh Chen Ping. Yu Wuji memandang kedua orang yang berpelukan itu, matanya dipenuhi ekspresi yang sangat rumit. Kemarahan, kekecewaan, keraguan, kewaspadaan, dan sedikit rasa gelisah yang tak dapat dijelaskan. Chen Ping ini, seperti duri beracun, menusuk ke dalam rumah Yuxian dan juga ke dalam hati putrinya. Dia mendengus dingin, berbalik dengan mengibaskan lengan bajunya, dan sosoknya menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Namun, perasaan diawasi yang mencekam, seperti belenggu tak terlihat, menyelimuti ruangan elegan Yu Ranran. Krisis telah berhasil diatasi untuk sementara waktu, tetapi badai yang lebih besar mungkin sedang mengintai. Chen Ping dengan lembut menepuk punggung Yu Ranran untuk menghiburnya, tetapi tatapannya melewati bahunya dan melihat ke arah tempat Yu Wuji menghilang, dingin dan tajam. "Tahanan rumah, pengawasan,
Hal ini memberinya periode aman yang relatif panjang dan alasan yang sangat baik untuk tetap tinggal di sini secara sah, untuk tetap berada di sisi Yuranran, dan untuk melanjutkan rencananya. Pada saat itu, beberapa penjaga istana bagian dalam dengan aura hikmat dan wajah tanpa ekspresi muncul di luar paviliun Sis. Tingkat kultivasi mereka semua di atas peringkat ketiga alam abadi atas. Mereka menjaga berbagai pintu masuk dan keluar seperti patung, dan bahkan para pelayan yang masuk dan keluar harus diperiksa dengan ketat. Di dalam loteng, suasananya sangat berbeda dari suasana suram di luar. Setelah rasa kaget dan sedih di awal, Yuranran dengan cepat membenamkan dirinya dalam kenyamanan lembut Chen Ping dan manisnya waktu berdua mereka. Menurut pandangannya, meskipun ayahnya marah, akhirnya ia berkompromi dan secara diam-diam menyetujui keberadaan Chen Ping. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa selama dia dan Chen Ping benar-benar saling mencintai, ayahnya akan menerima mereka cepat atau lambat. Chen Ping, jangan takut. Dengan aku di sini, ayah tidak akan berani menyakitimu. Yuranran bersandar di pelukan Chen Ping, jari-jari rampingnya dengan lembut membelai alisnya yang sedikit berkerut, matanya dipenuhi dengan kesedihan dan tekad. Begitu amarah ayah mereda, aku akan pergi dan memohon padanya untuk secara resmi mengakuimu. Kau sangat luar biasa, ayah pasti akan setuju. Chen Ping terkekeh dalam hati, tetapi wajahnya menunjukkan emosi yang tulus saat dia menggenggam tangan Ranran. Aku sangat menyesal kau harus melalui semua ini, Ranran. Demi aku, kau dan ayahmu. Jangan katakan itu. Yuranran menutup mulutnya, matanya berbinar, aku rela melakukan apa saja untukmu. Dan, ayah, sebenarnya telah mengalami masa-masa sulit selama bertahun-tahun ini. Setiap kali utusan para dewa itu datang, ayahku harus menghadapi mereka dengan hati-hati. Aku bisa merasakan dia tidak senang. Dia kembali membahas Protos. Hati Chen Ping sedikit terenyuh, dan dia mengambil kesempatan untuk bertanya, apakah ras dewa benar-benar seseram itu? Bahkan kekuatan seperti istana Dewa Giok harus bergantung pada mereka. Yuranran menghela napas, matanya sedikit redup, ini lebih dari sekadar tunduk kepada mereka. Ayah memang kepala prefektur, tetapi kenyataannya, dia harus mematuhi perintah para dewa dalam banyak hal. Setiap kali para utusan ilahi datang, mereka agung dan perkasa, dan ayahku serta para tetua lainnya harus menyambut mereka dengan hormat. Mereka menuntut persembahan, mengeluarkan perintah, dan melampiaskan amarah mereka pada ketidaktaatan sekecil apapun. Aku mendengar bahwa beberapa pasukan berukuran sedang yang tidak taat dimusnahkan dalam semalam oleh para pembersih yang dikirim oleh para dewa, tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Jadi, ayah tidak punya pilihan. Dia menempelkan pipinya ke dada Chen Ping, suaranya teredam, terkadang, aku sangat berharap ayahku bisa seperti makhluk-makhluk perkasa kuno yang legendaris itu, bebas dari kendali siapapun dan hidup tenang. Tapi para dewa terlalu kuat. 4 yang mulia yang memimpin aula hukuman ilahi wilayah timur dikatakan sebagai ahli tingkat atas di peringkat ke-7 alam abadi atas. Jika mereka bergabung, tidak seorang pun di seluruh benua abadi Azure Nether dapat menyaingi mereka. Ayah hanyalah satu orang. Chen Ping menepuk punggungnya dengan lembut, tetapi tatapan matanya semakin dalam. Ada 4 immortal tingkat 7. Itu memang kekuatan yang mencekik. Namun, itu bukan sesuatu yang tak tergoyahkan. Dengan kekuatan kekacauan, ditambah dengan banyak kartu trufnya dan kekuatan yang terus meningkat, dia mungkin mampu memberikan perlawanan. Terlebih lagi, semakin kuat musuh, semakin penting rahasia yang ditemukan oleh senior Musa dan istrinya, dan semakin besar pula keinginan mereka untuk membalas dendam atas dendam ini. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping tampak tinggal dengan tenang di paviliun Sis, melafalkan puisi dan melukis bersama Yuranran, mendiskusikan buku-buku kuno, dan berlatih bersama untuk memahami Dao. Sesekali, ia juga menggunakan Yuranran untuk mengakses beberapa sumber daya yang tidak sensitif untuk terus memperkuat dan meningkatkan kultivasinya. Agen-agen pengintai yang dikirim oleh Yu Wuji tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, hanya sepasang kekasih muda yang sedang dimabuk cinta, yang tinggal di rumah dan menikmati kemesraan mereka. Namun,
Yu Wuji sendiri jauh dari setenang yang terlihat. Ruang rahasia Aula Wuji. Yu Wuji mendengarkan laporan dari para tetua kepercayaannya di bawah dengan ekspresi muram. Tuan, kami telah menggunakan jaringan koneksi kami di kota-kota dan sekte-sekte abadi utama untuk dengan cermat menyaring semua catatan dan berkas kenaikan para kultivator asli 13 surga selama 100 tahun terakhir, tetapi kami belum menemukan siapapun bernama Chen Ping dengan tingkat kultivasi alam abadi surgawi yang sesuai dengan karakteristik kami. Dapat dipastikan bahwa orang ini bukanlah kultivator asli dari surga ke-13. Sangat mungkin dia baru-baru ini menyelundupkan dirinya dari alam bawah melalui cara yang tidak biasa. Seorang tetua yang bertanggung jawab atas intelijen berbicara dengan nada serius. Menyelundupkan barang dari alam bawah. Bagaimana mungkin seorang dewa abadi tingkat 8 bisa menembus begitu banyak penghalang, menipu penjaga kekaisaran, dan memasuki surga ke-13? Tanya seorang tetua lainnya. Justru itulah hal yang aneh. Tetua intelijen itu berkata, selain itu, berdasarkan apa yang dilihat tetua Wu hari itu, dan pengamatan rahasia kami, kekuatan tempur sejati anak laki-laki ini pasti lebih dari sekadar alam dewa surgawi. Dia bisa dengan mudah menghilangkan tekanan dari penguasa istana, dan bahkan dengan santai menerima pukulan dari penguasa istana. Kekuatan sebenarnya mungkin tidak lebih lemah dari dewa tingkat 6. Setelah kata-kata itu terucap, ruangan rahasia itu menjadi sunyi. Ada para jenius yang mampu bertarung melebihi kemampuan mereka, tetapi mampu melintasi seluruh alam besar dan tetap tenang seperti itu sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Metode kultivasi yang dia praktikkan dan kekuatan yang dia gunakan juga sangat aneh. Tetua lainnya menambahkan, abu-abu, dipenuhi aura pemusnahan, seolah mampu melenyapkan segala sesuatu. Kami telah berkonsultasi dengan banyak teks kuno, tetapi belum menemukan catatan apapun yang benar-benar cocok dengannya. Anak ini pasti memiliki guru yang kuat di belakangnya, atau telah memperoleh semacam warisan yang menakjubkan. Yu Wuji mengetuk-ngetuk jarinya dengan ringan pada sandaran tangan besi meteorit bintang yang dingin, menghasilkan suara ketukan yang berirama. Matanya dalam, pikirannya berkecamuk. Seorang kultivator misterius dari alam bawah, yang memiliki kekuatan luar biasa dan membawa harta karun yang sangat besar, yang jelas memiliki motif tersembunyi dalam mendekati putrinya. Hilangnya Fei Qing dan kematian saudara-saudara Tu kemungkinan besar terkait dengan orang ini. Apakah dia mengincar istana abadi Giok? Atau, rahasia dari Valen Sol Slope? Atau mungkin, para dewa? Jika yang terjadi adalah yang pertama, itu tidak lebih dari sekadar perseteruan atau perebutan kepentingan. Jika salah satu dari dua pilihan terakhir, maka keadaannya menjadi rumit. Jauh di lubuk hatinya, Yu Wuji memang dipenuhi dengan kecemasan dan kebencian terpendam terhadap para dewa. Dia bekerja keras untuk mengelola kota abadi Giok dan membangun kekuatannya, bukan untuk menjadi anjing orang lain selamanya, untuk tunduk kepada orang lain, untuk membayar upeti secara teratur, dan bahkan sampai kristal jiwanya yang paling berharga diambil ketika berurusan dengan tahanan di wilayahnya sendiri. Dahulu ia pernah berambisi untuk membebaskan diri dari kendali para dewa dan benar-benar menjadi penguasa wilayah. Namun, kekuatan para dewa bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya, membuatnya tak berani bergerak sedikit pun. Dia sendiri telah menyaksikan kekuatan keempat makhluk ilahi itu, dan kekuatan itu tak terukur. Jika dibandingkan dengan itu, istana abadi Giok bagaikan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang terang. Namun sekarang, Chen Ping yang tiba-tiba muncul ini bagaikan batu yang dilemparkan ke kolam yang tenang, menimbulkan riak. Kekuatan dan potensi anehnya membuat Yu Wuji melihat secercah ketidakpastian. Bagaimana jika Chen Ping ini, atau kekuatan di baliknya, benar-benar memiliki potensi untuk melawan para dewa? Kemungkinan sekecil apapun layak untuk diamati oleh Yu Wuji, dan mungkin diam-diam didorong. Saat pikiran ini muncul, ia tumbuh liar di hati Yu Wuji. Dia mengadakan pertemuan para tetua inti ini bukan semata-mata untuk membahas bagaimana menangani Chen Ping, melainkan untuk menguji sikap orang-orang kepercayaannya dan membuka jalan bagi pilihan berikutnya yang mungkin akan dia ambil.